Gerindra ulet menabung suara, Anies menjadi terancam. Saya masih yakin Gerindra akan kembali mengajukan calonnya di Pilpres 2024. Tetapi siapa kandidatnya? Sebelum menjawab itu, kita jabarkan dulu sepak terjang Gerindra dalam usaha menabung suara, memupuknya, menjaganya, merawatnya, agar nanti pada saatnya suara itu akan diberikan ke Gerindra. Kantong suara dari pembenci Jokowi. Gerindra masih tetap menjaga sumber suara dari pendukung mereka di 2 pilpres sebelumnya. Mereka adalah kelompok yang masih saja termakan ilusi bahwa Jokowi adalah musuh Islam. Mereka masih saja diberikan asupan propaganda yang sama. Ini jelas menjadi tugas buat Fadlizon. Dia dengan gaya berani seolah berada sendirian di luar barisan kader Gerindra lainnya. Sampai sekarang dia terus menyerang Jokowi dan pemerintahnya. Inilah yang disukai kelompok ini, sehingga mereka pun tetap akan mendukung Gerindra gelap. Memang mereka linglung dihantam dogma bahwa siapapun yang menyerang Jokowi adalah teman kita. Saat sebagian Gerindra mendukung Jokowi, tetapi ada satu orang yang menyerangnya, mereka akan bertahan karena propaganda yang terus-menerus dari satu orang ini. Tetapi ingat, mereka bertahan bukan karena Gerindranya, tetapi lebih kepada Fadlizonnya yang senantiasa berseberangan dengan Jokowi. Sehingga pada akhirnya nanti siapa yang menjadi jagoan dari Fadlizon, itu juga yang akan mereka dukung. Kedua adalah kantong suara pendukung teori konspirasi. Saya pernah mendengar satu lelucon yang sangat tidak lucu, tetapi dipercaya sekelompok orang. Katanya bantuan sosial yang selama ini diberikan ke masyarakat adalah berasal dari Sandiaga. Dia mengeluarkan dana pribadi untuk menjamin pengadaan itu, dan imbalannya dia diberikan jabatan menteri. Kelompok yang mempercaya ini menjadikannya tetap memuja Sandiaga. Mereka adalah kelompok yang bukan jenis religius, tetapi merasa mengerti tentang teori konspirasi yang sedang berjalan di muka bumi ini. Mereka percaya bahwa Sandiaga masih menyimpan asa untuk menyelamatkan Indonesia dari konspirasi global yang mungkin terjadi. Bagi mereka, Sandi justru menjadi pion yang masuk ke sarang musuh untuk menjadi pembuka pintu masuk, lebih kurang seperti kuda Troy. Yang ketiga adalah kantong suara dari pendukung Jokowi. Dengan masuknya Prabowo ke dalam kabinet dan menjadi anak manis di dalam barisan menteri, itu diharapkan dapat mengambil bagian pendukung Jokowi pada Pilpres lalu. Perhatikan bagaimana berbedanya Prabowo yang dulu dengan sekarang. Semua hal akan dituduh sebagai antek asing, semua kekayaan negara dianggap diobral dan diberikan ke negara asing. Tidak ada kekayaan alam yang tertinggal di negeri ini. Demikian kata Prabowo pada saat dahulu. Sekarang Prabowo malah menjadi orang yang paling awal menyetujui bahwa keadaan negeri ini aman dari antek asing dan tidak ada perpindahan aset negara ke negara lain. Karena itu akan menunjukkan kelegitimasinya sebagai penjaga pertahanan negeri. Selanjutnya adalah kantong suara dari pembenci Anies. Pembenci Anies tidak otomatis menjadikannya pendukung Jokowi. Ada orang yang memang sedari awal tidak peduli dengan masalah pilpres di negara ini. Dia hanya lebih fokus menginginkan kehidupan yang baik di dalam kotanya. Dengan sikap Anies yang lebih banyak mempercantik pusat kota dan sedikit sekali menyentuh kebutuhan dasar warga pinggiran, orang-orang ini pelan-pelan menjadi tidak menyukai Anies, dan jumlah ini semakin banyak di Jakarta. Mereka mulai jengah dengan masalah yang muncul seperti itu lagi. Ancaman corona tetap tinggi, banjir masih terjadi, berusaha semakin sulit. Untung saja kemacetan tidak separah dulu, tetapi itu jelas bukan karena sistem transportasi yang berjalan baik, namun lebih kepada pembatasan gerak warga yang diterapkan saat PSBB dan PPKM. Kelompok ini melihat Jakarta bukan saja jalan di tempat, malah mundur ke belakang. Maka tugas Gerindra melalui kadernya meminta Anies mundur untuk menghimpun, menjaga, merawat dan kelak memetik suara kelompok ini. Anies kalau memang masih punya niat bertarung kelak di Pilpres 2024, dia harus sedikit banyak mengadopsi cara Gerindra menabung suara ini. Jangan Anies hanya berkutat kepada kelompok yang itu-itu saja. Dan jelas suara yang dijaga Anies sudah sangat beririsan dengan sumber suara yang sedang dirangkum oleh Fadlizon. Anggaplah Anies memenangkan pertarungan merebut suara semua dari Fadlizon, tetapi dia akan kalah suara karena sumber lain yang sudah dijaga oleh Gerindra.
sehingga akan sulit bagi Anies bersaing dengan calon dari Gerindra seperti Ariza, Sandiaga atau Prabowo Subianto. Kecuali Anies bisa memaksa Gerindra untuk lebih mempercayai dia daripada 3 tokoh di atas yang sepertinya menjadi hal yang mustahil. Demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Jaya Surbakti. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa.